Kalau kalian mau merdeka harus bersatu. Jadi bersatu dulu, berdaulat, kemudian adil dan makmur. Itu dipegang oleh pendahulu-pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang rame-rame. Ini ada anti oligarki, ada zona hijau, dan ada yang lain-lain. Ada family dakwah, nanti ada Salwa Media, ada Mimbar Tube dan sebagainya. Teman-teman, hari ini kita mendapat kesempatan istimewa bisa bersilaturahim dengan tokoh-tokoh besar dari 3 profesi. Ya, satu adalah seorang militer, mantan Purnawirawan Mayor Jenderal Pak Fuad ya? Ya. Pak Fuad, mohon maaf namanya enggak apa tadi. Pak Fuad aja udah cukup. Pak Fuad ya, Pak Jenderal Fuad ya. Mantan Kapus Pen TNI. Mantan Kapus Pen TNI. Kemudian ada Habib Sehan, ini adalah tokoh agama ya. Sekaligus tentara juga. Sekaligus tentara sebelumnya. Jadi ada Habib yang tentara, ini suatu kolaborasi yang aneh, bukan aneh, yang justru lengkap. Dan di sana ada Raja Nusantara, itu adalah Raja Samu-Samu, Bang Pak Beni Ahmad ya. Kita panggilnya yang mulia aja, Raja ya. Jadi teman-teman, ini bulan Mei itu identik satu dengan kebangkitan nasional dan kedua reformasi. Reformasi 98 itu terjadi di bulan Mei. Tapi mungkin kita akan bicara soal kebangkitan nasional karena itu sepertinya yang lebih kita perlukan saat ini, bagaimana kita bisa menginjeksikan kembali nilai-nilai kebangkitan nasional untuk negeri kita, apalagi ini tahun pemilu. Ada ketakutan bahwa di tahun pemilu nanti misalnya terjadi polarisasi, terjadi pecah belah dan sebagainya. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menggali kembali, merejuvenasi nilai-nilai kebangkitan nasional seperti apa yang bisa kita bangkitkan lagi di 2023 ini. Dari sudut pandang militer, Pak Jenderal, kemudian dari Pak Habib, agamawan yang juga militer, dan dari sudut pandang seorang Raja Nusantara. Nah, kita langsung mulai aja dengan Pak Jenderal. Wah, terima kasih. Selamat sore. Iya, langsung aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, saya kira suatu hari yang sangat berbahagia bagi kita. Kita akan menghadapi yang namanya Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2023 ini. Di satu sisi, saya kalau mengingat kembali kepada 20 Mei ini adalah suatu kebanggaan yang sangat besar dan suatu kehormatan yang sangat tinggi dari kita-kita generasi penerus kepada generasi-generasi terdahulu. Bayangkan tahun 1908 Indonesia masih dalam penjajahan, belum ada Indonesia itu. Iya, belum ada. Kemudian ada anak-anak muda, generasi-generasi muda, baik yang intelektual maupun tokoh pemuda, tokoh agama, mereka berkumpul semua pemuda yang ingin menyatukan bangsa Indonesia ini, yang ingin menyatukan bangsa Indonesia ini. Bagaimana Indonesia ini supaya bersatu. Nah, suatu hal yang agak kontradiktif dengan sekarang ini, justru ada upaya-upaya sekarang justru yang dipersatukan dulu ingin dipecah-pecah. Nah, ini benar dipecah. Nah, yang ingin saya mengingatkan itu begini, kenapa mereka dulu ingin bersatu? Karena mempunyai suatu nasib yang sama, nasib seperjuangan, karena mereka dijajah, tertindas, kemudian ingin merdeka. Untuk merdeka itu harus bersatu, karena begini, kalau kalian mau sejahtera, maka harus merdeka. Kalau kalian mau merdeka harus bersatu. Jadi bersatu dulu, berdaulat, kemudian adil dan makmur. Itu dipegang oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, yang jadi masalah sekarang ini beban untuk kalian-kalian generasi muda sekarang menurut saya ini yang menjadi masalah. Indonesia ini adalah suatu negara yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita tarik dari ujung Sumatera itu ke utara itu Cina lewat. Ya toh? Kalau kita tarik dari Papua itu ke utara maupun ke selatan, Australia lewat di selatan. Kemudian kita lewat Jepang lewat utara. Begitu luasnya tanah air Indonesia ini. Jadi negara Indonesia negara yang sangat luas dan negara yang sangat kaya dan negara yang banyak penduduknya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Negara yang luas, kaya dan penduduknya banyak, maka negara ini adalah negara potensi menjadi negara besar. Nah, dalam percaturan dunia yang sudah maju tidak menginginkan Indonesia ini maju. Dia tidak menginginkan Indonesia maju. Supaya Indonesia tidak maju bagaimana? Makanya manusia ini, Indonesia harus dibuat bodoh sama mereka. Ini suatu skenario sebenarnya gitu ya. Kalau terjadi perpecahan dan ribut-ribut kita hanya masalah-masalah kecil kita ribut, ini suatu skenario besar dari orang luar dan mereka menghancurkan bangsa ini.
Jadi saya katakan tadi itu negara yang sekian besar maka cocoknya menjadi negara konsumen, bukan negara produsen. Untuk menjadi negara konsumen maka harus bodoh. Untuk mereka supaya bodoh maka mereka harus diadu domba. Maka perlu dirubahlah semua aturan-aturan banyak yang dirubah. Bayangkan kurikulum pun dirubah-rubah. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Terus kapan kita mempunyai suatu pendidikan yang mapan dari A ke B, dari B ke C sampai akhirnya ke Z gitu. Itu susah untuk dicapai. Nah, ini memang sesuatu yang dibuat oleh bangsa-bangsa asing melalui selundupan-selundupan mereka untuk menyampaikan ini ke bangsa kita. Nah, untuk itu saya pesan kepada generasi muda, ini kalian harus waspadai bahwa kalian ini nanti akan dimasuki oleh anasir-anasir yang untuk mengadu domba antar kalian. Apakah itu antar suku, antar agama, antar kelompok, antar partai, antar kepercayaan, keyakinan dan lain-lain itu akan diadu domba. Nah, ini harus kalian sadari. Dan sekarang mereka sudah memulai masuk. Untuk itu saya minta kepada generasi muda, sadari ini semua bahwa di negara kita itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak berbeda-beda dan memang berbeda. Karena berbeda itulah kita bersatu. Kalau kita tidak berbeda, kita sudah bersatu dari dulu. Dipersatukan karena berbeda. Nah, untuk itu kembali sekarang perbedaan-perbedaan ini juga harus menjadi suatu kekuatan. Ada kekuatan umat Islam, ada kekuatan umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, kegiatan generasi muda, generasi tua, kegiatan Pulau Jawa, Sumatera, dan lain-lain. Harus bersatu. Kembali, sadari bahwa perpecahan-perpecahan yang udah saya ulangi, bibit-bibit perpecahan yang mulai timbul sekarang ini bukan sesuatu yang muncul dari dalam kemauan anak bangsa, tidak. Tapi ini adalah kehendak dari negara-negara tertentu yang pengen menjajah Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah, untuk itu saya minta disadari semuanya, mari kita bersatu. Menghadapi pemilu nanti, pemilu sesuatu hal yang biasa, perbedaan pasti, semua orang punya calon masing-masing, pasti. Jadi tidak perlu kita khawatirkan siapa yang naik, siapa yang naik. Yang penting kita minta yang naik jadi presiden itu harus betul-betul manusia-manusia yang menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya dengan penduduk yang banyak dan terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, dan agama. Mereka harus siap untuk mempersatukan itu. Jangan sampai ada yang pengen menjadi pemimpin di Indonesia, tapi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau partai-partai tertentu. Harus untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Iya, Pak Dino. Wah, ini kalau militer yang bicara tegas sekali yang intinya, tapi ada satu mungkin berdaulat. Ya. Bangsa yang berdaulat. Jadi siapapun presidennya harus mengedepankan bahwa kita harus selalu berdaulat dalam segala hal. Makasih banyak Pak Jenderal, itu keren banget teman-teman. Nah, sekarang kita akan mendengarkan komentar dari tokoh ulama kita, tokoh agama kita yang juga ternyata militer juga sebelumnya, itu Habib bintang 1 bintang 1 Brigjen ya. Jenderal juga. Masya Allah, silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur. Allah paling senang dengan makhluk manusia yang selalu bersyukur pada Allah. Berkat founding father kita, mereka bangkit dengan evolusi terakhir, jadilah negara Republik Indonesia dengan mukadimah berkat rahmat Allah. Jadi jangan lupa itu, semua gerakan itu kita berusaha, tetapi usaha kita itu tidak bisa tidak diikut sertakan kepada Allah. Terjadilah kesepakatan untuk mendirikan negara Republik Indonesia yang berketuhanan. Negara kita ini bukan negara agama, bukan, tapi negara yang berketuhanan. Ya. Sehingga di anggaran dasar, di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 12 ayat 1, itu dasar negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang salah, dasar kemerdekaan kita, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, spiritual itu penting sekali. Jangan kita hanya membina jasad kita, rohani kita tidak dibina.
lahir dan batin itu harus paralel membina. Coba kita lihat lagu Indonesia Raya. Apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Jadi kita harus jiwa dulu dibangkitkan, bangun. Spiritual kita tuh harus kuat, ya. Oleh karena itu, di dalam Pancasila, sila pertama itu disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun di sila-sila kedua, ketiga, keempat, kelima, itu seluruhnya harus menjiwai pada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga apa yang kita lakukan itu ada pertanggung jawab terhadap Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, ingat, itu dipertanggungjawabkan pada Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita pasti mati, tapi setelah mati ada tanggung jawab kita yang kita lakukan. Bukan hanya saya menyatukan Republik Indonesia, tapi kalau dengan cara-cara manajemen by objektif, dengan cara apapun menghalalkan segala cara, tanggung jawab kita pada Allah itu tidak akan lepas, tetap. Jadi apa yang kita lakukan untuk bangsa kita, untuk negara kita, tetap kita harus bertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dalam sistem pemerintahan sudah ada masing-masing bertanggung jawab pada siapa. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah pemimpin besar. Pemimpin besar harus paling bertanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa. Akhir-akhir ini saya merasakan kita bangkit, membangun, tetapi kok masih korupsi itu makin banyak, ya. Di mana ketuhanan kita? Di mana tanggung jawab kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana syukur kita? Kalau kita bersyukur, nggak mungkin kita korup. Kalau kita bersyukur, nggak mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Baik agama apa saja. Tidak ada Tuhan mengajarkan sesuatu yang buruk. Tidak ada agama mengajarkan membunuh itu halal. Tidak ada agama yang mengajarkan korupsi itu halal. Nggak ada agama menipu itu halal. Jadi untuk kebangkitan kita perlu memparalelkan kebangkitan jiwa dan kebangkitan raga kita. Kita boleh revolusi moral. Morality, ya, kita jadikan suatu kekuatan untuk bisa membangkitkan bangsa. Akhir-akhir ini jiwa nasionalisme saya merasakan betul hilang. Jiwa nasionalisme hilang. Nah, ini yang harus kita bangkitkan nasionalisme kita, karena negara-negara sekarang sudah ada sistem yang berusaha untuk melupakan rasa nasionalisme. Kita akan jadi satu kesatuan. Islam itu mendukung nasionalisme, mendukung. Walaupun sifat Islam itu universalisme. Islam itu universal, ya. Di mana Muslim dia bersaudara. Ada persaudaraan Islam, ada persaudaraan sama-sama bersaudara menghirup udara. Bahasa Indonesia saudara apa sih? Seudara. Kita sama-sama menghisap. Boleh dia Islam, boleh dia Kristen, boleh dia Hindu, boleh dia Buddha, boleh dia agama apapun, ya. Tapi Indonesia tidak terima ateis pasti, karena dasarnya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ateis pasti ditolak, dan TAP MPR itu masih ada menolak ateis. Nah, kita bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita telah membimbing kita, dan beliau telah membuktikan karya beliau. Sekarang pertanyaannya, apakah kita dapat mempertahankan
dan menambah sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara kita. Itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya udah agak lengkap ya, dari militer yang semangat dengan persatuan dan diingatkan lagi ya, bukan hanya soal fisiknya tapi moralnya juga ya, spiritualnya juga itu menjadi penting. Nah, sekarang kita langsung aja ke Raja Samu-Samu dari sisi ya Raja-Raja Nusantara ya. Gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beta Raja Samu-Samu 6 Depan Kuning Stasiun lengkap beta Upolatu MLB di Samu-Samu. Beta juga selaku Sekretaris Jenderal Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara Indonesia. Berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Jenderal Purnawirawan Fuad Bashar, kemudian juga apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Habib Dr. Haji Syekhan Sahab, ya, beta hanya menyampaikan bagaimana semangat tadi yang kita maksud adalah pada tanggal 20 Mei ini adalah kebangkitan nasional. Di dalam kebangkitan itu tentunya ada semangat. Bangkit itu adalah benar-benar bangun, bangkit, bangun, berdiri, berjalan, maju ke muka, bukan untuk melihat ke belakangnya. Nah, kalau umpamanya dari sisi beta selaku raja, ya beta cuma mengingatkan untuk tidak melupakan sejarah yang pernah ada, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, tetapi itu adalah riwayat atau sejarah yang nilainya tidak bisa diperhitungkan dengan angka. Apa yang terjadi? Bahwa kalau diingat pertemuan 54 Raja dan Sultan dengan almarhum Bung Karno pada saat itu selaku proklamator, dan di mana peran Raja dan Sultan memberi kepercayaan, bukan mandat tetapi memberi kepercayaan kepada Bung Karno. Mulai dari kedaulatan, yaitu berupa tanah dan air serta yang terkandung di dalamnya, kemudian rakyat atau masyarakat daripada kerajaan dan kesultanan sebagai wujud untuk menjadi rakyat di dalam republik, kemudian juga mengenai hal-hal yang lain yang cukup sangat diperlukan oleh Bung Karno, dan efeknya atau sebagai bukan dibilang kompensasi, tetapi sebegitu keharmonisan antara Bung Karno dengan para raja dan sultan, sehingga para raja dan sultan ada yang duduk sebagai anggota DPA, ada yang duduk di MPR sebagai utusan daerah, dan juga Bung Karno sudah bersama dengan panitia BPU PKI mempersiapkan undang-undang yang dituangkan dalam pasal 33. Silakan bisa dibaca di sana lebih detailnya. Nah, dalam hal mana kebangkitan nasional itu kita ketahui mulai dari zaman pergerakan Budi Utomo, kemudian pergerakan yang lainnya sampai ke pergerakan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Waktu itu belum republik, sehingga rakyat atau bangsa Indonesia. Nah, itulah yang kita harus perhatikan, itulah yang harus kita ingat, itulah yang tadi kalau disampaikan oleh Yang Mulia Jenderal Fuad untuk para generasi. Kita tidak tahu, kalau memang kita masih insya Allah berikan kesehatan panjang umur, kita akan selalu mengingatkan. Tetapi para generasi muda atau generasi penerus sudah harus tahu apa yang terjadi sebelumnya itu sebagai jejak, rekam jejak daripada sejarah bangsa Indonesia. Karena Indonesia tidak merdeka begitu saja, itu ada perjuangan-perjuangan atau pergerakan-pergerakan tadi. Nah, pergerakan-pergerakan tadi itu adalah dengan penuh semangat, gitu kan, demi mempertahankan wilayah, kemudian bangsa dengan segala cara. Nah, berkaitan dengan tanggal 20
Mei ini, yaitu memperingati kebangkitan nasional. Marilah kita sama-sama untuk tetap bersatu seperti yang Jenderal Fuad sampaikan. Kita jaga keutuhan bangsa dan lingkungan atau wilayah Indonesia. Namun apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Habib Sehat adalah semua ini Allah sudah atur. Tanpa Allah berkehendak Allah, tidak ada yang akan terjadi. Beta cuma memegang sejarah di mana Bapak Beta bersama orang-orang Maluku lainnya ikut menjaga berjalannya pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, untuk jangan sampai Bung Karno dan Bung Hatta itu ditangkap oleh Penil. Contohnya adalah seperti Bapak Latuh Harhari, ada nama jalannya itu untuk penghormatan. Di keluarga Beta juga ada, yaitu Papa Beta sendiri. Nah, riwayat orang-orang Maluku itu ada bukti sejarahnya dan ada di negara ini, ya, khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Beta memegang salinan daripada sejarah Papa Beta dan sejarah orang-orang Ambon. Namun semua ini adalah tadi bangkit bersama demi keutuhan, demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi teman-teman lengkap ya, dari semangat persatuan harus tetap dijaga dan selalu ingat ada ancaman dari luar ya, yang juga harus kita tangkal pada saat ini, dan terutama ini menjadi anak-anak muda, kaum muda juga harus mulai aware soal ancaman-ancaman dari luar yang ingin memecah belah. Nah, semangat persatuan itu dijaga dan dikuatkan dalam bentuk moralitas dan spiritualitas yang harus kita bangun dan kita jaga. Nah, di luar itu semua kita juga harus selalu melihat ke belakang, bagaimana sejarah terjadi, bagaimana negeri ini dibangun dari bangsa-bangsa dan ada amanat di sana, ada kepercayaan yang diberikan kepada Republik Indonesia pada saat itu, dan itu yang harus kita jaga sampai saat ini. Oke teman-teman, semoga semangat kebangkitan nasional bisa kita perbarui, kita rejuvenasi di tahun ini, dan semoga kita bisa melalui tahun pemilu ini dengan baik, nggak ada perpecahan dan justru malah membawa kebaikan ke depan. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Maijen Purnawirawan Pak Fuad Basyah, wah ini Habib Dr. Sehan Sahab ya, maaf. Kemudian ada Raja Samu-Samu, namanya panjang dan ada bahasa Belandanya saya nggak hafal, tapi ini Raja Samu-Samu. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.